Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam acara live tentang alat-alat ukur tanah sederhana. Nah, di sini ada beberapa alat yang akan kalian lihat. Sebetulnya ada beberapa alat yang sudah pernah kalian lihat atau kalian temukan di rumah atau di dalam perjalanan hidup kalian pada saat berjalan-jalan atau melihat pembangunan di dalam suatu daerah. Itu kalian pernah mendapatkan alat-alat seperti nanti yang akan Ibu tampilkan. Nah, di sini alat-alat ini nanti akan kalian gunakan untuk praktek apabila sekolah sudah memperbolehkan kalian untuk praktik. Nah, di sini yang pertama akan Ibu lihatkan adalah pita ukur atau meteran dan disebut juga midban. Nah, midban ini ada yang ukurannya macam-macam, tapi semuanya skalanya sama. Di sini bisa kalian lihat skalanya seperti penggaris, sama ukurannya. Yang perlu kalian perhatikan adalah ujungnya. Kalau masih baru, ini ujungnya ada yang di ujung sekali, ada titik nolnya yang di tengah. Nah, di sini kebetulan titik nolnya terputus. Nah, di sini adalah alat yang sudah lama sekolah punya, dan ini karena sering dipakai untuk praktek, ini ada yang terputus. Seandainya kalian mendapatkan alat yang seperti ini, kalian mulai titik nolnya di titik 1 meter. Nah, di sini kalian di titik 1 meter, ya. Nah, di sini kalian mulai, baru kalian mengukurnya. Seandainya ada alat yang baru, nah seperti yang ini, Ibu tunjukkan satu lagi. Cara membaca pita ukur ini sama seperti kalian membaca penggaris atau mistar. Nah, di sini ada skala-skala per 1 mili. Jadi ada 1 cm, 2 cm, 3 cm, kemudian 10 cm sampai sekian meter. Kalau ini yang besar ini maksimum ada 100 meter. Setelah kalian menggunakan pita ukur ini, kalian harus hati-hati dalam menggulungnya. Jangan sampai alat penggulung ini terputus, atau misalnya pita ukurnya ini terbelah seperti ini. Ini tidak boleh, ya. Nanti kalau misalnya seperti ini, kasus seperti ini, kalian akan diminta untuk mengganti peralatan laboratorium yang rusak. Hati-hati. Jadi pada saat kalian menggunakannya, kalian harus hati-hati. Kemudian jangan sampai terputus seperti ini, titik nolnya terputus. Ini juga tidak boleh, ya, sampai seperti ini. Nah, cara kalian menggulungnya itu juga harus hati-hati. Ini menggulung dengan benar, jangan sampai pita ukurnya terlipat. Kalau terlipat, ini nanti akan patah di tengah seperti yang tadi, jadi bolong di tengahnya, ya. Ini tentang pita ukur. Kemudian peralatan ukur yang lain itu yang dinamakan prisma. Ini contoh prisma. Di sini ada tempat cermin. Di dalamnya ada 2 buah cermin. Kalian bisa melihat ke kiri dan ke kanan. Dari sini kalian bisa melihat, kemudian ada cerminnya. Posisi sebelah kiri ada apa, sebelah kanan ada apa, itu kalian akan lihat dari sini. Nah, ini tempat menggantung unting-unting. Tali yang panjang, kemudian ada bandul, itu namanya unting-unting. Itu dikaitkan di sini untuk menunjukkan titik tempat pengukurannya. Ini namanya prisma. Prisma yang single atau yang satu cermin. Ada juga yang disebut prisma double. Ini disebut prisma double.
prisma di sini. Kalau kalian lihat, ini cerminnya ada double, ada 2. Ini sama fungsinya untuk melihat di kiri, target di kiri ada apa, di kanan ada apa. Sini kalian melihat prismanya ada double, ada 2, ini disebut prisma double. Ini tempat menggantung unting-unting ke sini untuk menunjukkan titik tempat pengukurannya. Ini tempatnya. Kalian setelah melakukan pengukuran, simpan lagi di tempatnya seperti semula. Sini ada lagi yang namanya ini namanya kompas. Kompas untuk melihat jarumnya. Di sini ada jarum kompasnya. Kemudian di sini ada sudutnya juga. Ini tempat melihatnya. Kemudian ini ada nivonya. Mungkin kompas seperti ini sudah tidak pernah kalian lihat lagi, karena ini kompas pada zaman dulu, zaman sebelum tahun 70 kompasnya seperti ini. Kompas yang sekarang yang akan sering kalian lihat, ini bentuknya mungkin seperti ini. Ada jarumnya, jarum kompasnya. Ini. Atau kalian lihat juga seperti ini. Ini tempat kalian melihat. Kemudian target kalian lihat di sini. Di sini kalian lihat arahnya. Jarum kompasnya berputar menunjuk ke arah selatan. Cara membacanya, nanti pada saat kalian sudah diperbolehkan masuk ke sekolah, kalian akan belajar cara membaca kompas. Dan mungkin di antara kalian semua ada yang sudah bisa baca kompas. Nah, nanti akan ibu lihat satu persatu siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum bisa membaca kompas. Ada juga kompas yang bentuknya seperti ini. Ini sama juga kompas, cara bacanya juga sama. Kalian melihatnya dari sini. Ini tempat kalian, mata kalian melihat di sini, kemudian ini targetnya sebelah sana. Kalian lihat bacaannya di sini berapa. Cara membaca kompasnya. Ini tentang kompas. Berikutnya, target yang biasanya digunakan untuk kompas atau untuk pengukuran dengan menggunakan prisma itu namanya yalon. Yalon itu bentuknya seperti ini. Tingginya 2 meter, merah putih. Ini yalon, terbuat dari besi. Cara memegang jalon itu sebaiknya tangan kiri digenggam di bawah, tangan kanannya di atas dada, di depan dada. Seperti ini cara memegang jalon, supaya dia dalam kondisi tegak lurus, dan supaya teman-temannya yang mengukur itu dapat melihat dengan posisi yang tegak juga. Jadi tidak sulit pada saat melakukan pengukuran. Benda yang belum mungkin belum pernah kalian lihat adalah rambu ukur. Ini benda yang jarang kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya rambu ukur. Ini rambu-rambu ukur ini mutlak kalian harus kuasai bagaimana cara membacanya. Rambu ukur ini ada yang disebut rambu tegak, ada yang disebut rambu terbalik, dan ada juga yang dinamakan rambu infar atau rambu teliti. Rambu tegak ini ada yang bentuknya seperti ini. Dia cara membukanya ini harus dilebarkan
sehingga dia benar-benar tegak. Kemudian dikunci, ini kuncinya, dikunci. Setelah dikunci, baru kalian bisa gunakan. Ini ada kulirannya, menggunakan kunci. Kemudian baru kalian tegakkan. Ini kebetulan ibu syutingnya di dalam ruangan, jadi tinggi ruangannya itu kurang dari 3 meter, dia mentok ke atas. Jadi sama ibu ini, ibu kembalikan lagi. Kalian kalau mau melihat, di sini ada skalanya, skala bacaannya, bisa kalian lihat di sini skala bacaannya. Di sini bisa kalian lihat ada angka. Angka ini menunjukkan 2 meter 30 cm. Cara menghitungnya, titik nolnya di sini. Ini 2300 di sini. Ini satu kotak bernilai 1 cm. Satu kotak hitam berarti 1 cm. Kalau misalnya di sini berarti 2 cm. Bacaannya 23120. Jadi ada 1, 2, 3, 4 angka yang harus kalian baca. Cara membacanya nanti berikutnya akan ibu jelaskan. Di sini yang penting kalian angka pertama itu meter, angka yang kedua itu desimeter, kemudian angka-angka yang kotak hitam putih ini adalah satuannya sentimeter. Kemudian angka-angka yang antara satu kotak ini angkanya itu angka milimeter yang harus ditaksir. Ini disebut rambu lipat. Jadi rambu tegak yang dilipat. Kita lihat lagi rambu berikutnya. Ini rambu tegak yang disorong. Ini rambu tegak yang disorong. Rambu tegak yang disorong ini ada yang sampai 3 meter, ada yang 5 meter. Kebetulan yang ibu pegang ini dia sampai 5 meter. Yang pertama sampai sini dia 1 meter, ini 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Kita lihat di sini, kita lihat skalanya. Skalanya di sini angka pertama itu meter, angka kedua desimeter, kemudian ini kotak hitam putihnya itu per 1 cm. Di antara 1 cm dengan 2 cm di sini, ini kalau ada angkanya di sini adalah fraksi milimeter. Cara membacanya nanti ibu jelaskan. Ini rambu tegak sorong. Kemudian di sini ada yang dinamakan rambu terbalik. Kenapa dinamakan rambu terbalik? Di sini angka-angkanya terbalik. Nah, angka-angkanya semuanya terbalik. Di sini angka 06, ini 07, angkanya terbalik. Coba diperlihatkan lagi. Ini 08, 09. Ini rambu-rambu terbalik ini digunakan hanya untuk alat teknobum. Karena alat teknobum tidak mempunyai lensa pembalik, jadi rambunya juga rambunya dengan angka-angka yang terbalik. Semakin ke atas dia semakin besar, tapi angkanya terbalik. Jadi yang ini dibacanya 07. Di sini titik 0700 di sini di atas angka. Di sini 0800 di atas angka. 0900 di atas angka, titik nolnya. Semakin dia ke atas, dia semakin besar. Angkanya semakin ke atas semakin besar. Tapi titiknya 0800 di sini.
Jadi dia terbalik, walaupun semakin ke atas semakin besar, dia akan terlihat terbalik. Yang terakhir, ini yang dinamakan rambu infar atau rambu teliti. Kenapa disebut rambu teliti? Karena di sini angka yang diamati itu lebih dari 4 angka. Di sini yang diamatinya sampai 0,1 mili, bukan sampai milimeter. Kalau rambu-rambu yang tadi itu hanya sampai milimeter dibacanya, kalau yang ini sampai 0,1 milimeter. Jadi disebut rambu teliti. Di sini ada angka ini adalah angka desimeter. Angka yang besar ini fraksi desimeter. Satuannya itu desimeter. Kemudian di sini ada titiknya. Nah, kalau ada titik ini berarti nilainya 1 meter. 1 ini 100. Titik 1 meter, 0 desi, 0 senti, 0 mili. Ini 1000. Bacanya di sini di titik garis antara kuning dengan putih ini 100. Kosong sampai mili bacanya. Sini taksirannya per 0, sekian mili. Kalau ada titik 2 seperti ini titiknya 2. Berarti bacanya ini 2 meter 8 desi. Di sini 2 meter 8 desi 00. Ini 2800. Jadi ini titik di atas angka ini menunjukkan dia angka meternya. Jadi 2800. Ini di garis ini kalian membacanya 2800. Ini adalah macam-macam alat-alat sederhana untuk pengukuran tanah. Alat-alat ukur sederhana seperti yang tadi Ibu jelaskan itu seperti itu. Kemudian cara membacanya nanti pada KBM berikutnya. Sampai di sini, apabila ada pertanyaan silahkan kalian sampaikan di dalam Google Classroom. Demikian, sekian, terima kasih. Selamat siang anak-anakku semua, semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.